Puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di tempat ini? Kami juga menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari yang menyaksikan ibadah ini lewat online. Saya mau mengucapkan shalom. Selamat tahun baru buat kita semua. Biar tahun ini merupakan menjadi tahun yang baru, harapan yang baru, sukacita yang baru, kekuatan yang baru, berkat yang baru Tuhan anugerahkan bagi kita. Biar di tahun 2022 ini kita boleh berjalan semakin lagi mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita mau satukan hati kita mau berdoa. Hanya oleh karena kemurahan Tuhan saja kita masih Tuhan izinkan untuk menginjakkan tahun, menginjakkan kaki kita di awal tahun 2022 ini. Sama-sama kita satukan hati, kita mau berdoa. Kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk kami boleh memasuki tahun 2022 ini. Bapa yang baik, tolong kami, ajar kami, dan bawa kami supaya kami boleh memasuki tahun ini, menjalani tahun ini bersama dengan Tuhan. Biar kekuatan yang baru, anugerah yang baru, itu yang kami miliki ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa hati kami untuk menyembah Engkau. Kami mau bawa hati kami, hidup kami sepenuhnya untuk meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau mengurapi setiap kami saat pagi hari ini Tuhan. Jamah kami, urapi kami. Semua
bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Allah pencipta langit dan bumi, Allah kami yang hebat, Allah kami yang luar biasa. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kasih Tuhan, terima kasih ya Allah kami. kami bersyukur bagimu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami kasih sebangsa, Tuhan. kami tinggikan namamu, Terima kasih kami Tuhan. muliakan Engkau. Oh, Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan, Haleluya. terima kasih ya Allahku, Terima kami kasih Tuhan. sembah Engkau, kami tinggikan Terima kasih namamu. Haleluya. Haleluya.
kasih Bapa yang baik. Dengan apa kan kami balas segala kebaikan-Mu yang Engkau terus dan terus kerjakan dalam hidup kami. Selain kami menyembah Engkau, selain kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Hari ini kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami ini. Dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya. Biar Tuhan mengurapi setiap kami yang ada di tempat ini. Bahkan Tuhan juga yang mengurapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari kami yang menyaksikan ibadah ini lewat online ya Tuhan. Biar hadirat Tuhan Allah boleh nyata di tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapak yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tetap bersukacita dalam Tuhan. Amin. Kita mau naikkan syukur kita. Kita mengatakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Yuk sama-sama katakan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Tinggikan nama-Mu, katakan haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu, haleluya. Tinggikan nama-Mu, oh haleluya. Sama-sama katakan soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, oh haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya. You give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Sama-sama kita mengatakan, I'm not gonna live. I'm not gonna
Haleluya. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Sebab di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekalipun keadaan kita berkata tidak mungkin, sekalipun situasi dan kondisi berkata tidak akan ada harapan, tapi Tuhan berkata di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Nothing is impossible. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sejenak kami mau teduhkan hati kami ya Tuhan. Sejenak kami mau satukan hati kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami butuh firman-Mu. Kami haus dan lapar akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tenangkan hati kami sejenak di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami teduhkan hati kami. Hai jiwaku tenanglah. Hai jiwaku tenanglah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan, amin, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Katakan lagi sama-sama. Satu, amin Tuhan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan lagi sama-sama. Oh, satu-satunya yang ku andalkan. Yes, ku percaya Engkau sumber sumber kedamaian. Satu-satunya yang Ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sembah Dia. Haleluya. Kami naikkan syukur kami bagimu, kami sembah Tuhan, kami muliakan Kau Bapa, kami sembah. Angkat suara kita sembah Dia. Haleluya. Kirabarawo. Haleluya. Kami memuja-Mu Tuhan, kami naikkan syukur kami bagimu. Oh Tuhan, kami sembahkan, kami sembahkan. Terima kasih Tuhan, kami muliakan Kau Tuhan, kami tinggikan Kau Bapa, Allah Israel, Allah yang memelihara hidup kami dari hari ini, dari tahun-tahun ini. Engkau memberkati kami, Engkau memelihara kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Ya Rabba, mari kami angkat suara kami kepadamu, kami naikkan syukur kami kepadamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh ya rabba seke. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh,
Kala ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari angkat tangan, angkat suara, kita katakan lagi. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa, amin, menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami naikkan sembah kami bagi-Mu. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih kepada Allah kami yang baik, Tuhan kami yang mulia, Allah kami yang kudus, yang menyertai hidup kami sepanjang tahun. Dan hari ini Tuhan, hari kedua kami memasuki tahun 2022. Kami berterima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Nah sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi dasar kekuatan dalam hidup kami untuk menjalani tahun 2022 ini. Biarlah berbicara Engkau Tuhan melalui hamba-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, shalom. Semuanya bersuka cita, amin. Masih ada kue di rumah? Atau sudah habis semuanya? Sudah habis ya, kalau kue kami sudah habis semuanya. Tinggal tempatnya ya. Dan juga tinggal
sisa-sisa yang dikit. Saudara kasih dalam Tuhan, kita harus bersyukur untuk hari ini. Kalau syukur kita kemarin-kemarin, biasa gitu. Tapi harusnya 2022 ini kita harus bersyukur lebih. Kenapa? Karena kita tahu saudara, begitu banyak orang yang tidak bisa melalui tahun ini. Ada kekasihnya yang tidak bisa bersama lagi. Ada juga orang tua yang tidak bisa bersama lagi. Ada juga saudara, adik, kakak yang tidak bisa bersama lagi. Karena mereka sudah dahulu untuk pergi menghadap Sang Penciptanya. Dan saudara kasih Tuhan, di tahun 2021 kita tahu begitu menakutkan bagi kita. Tidak tahu ya, mungkin sebagian dari saudara cuek dengan semua itu, tetapi bagi saya tahun 2021 itu merupakan satu hari yang begitu menakutkan. Dan juga banyak persoalan yang kami hadapi. Tentu saudara terkasih dalam Tuhan, pasti ada juga yang lebih parah daripada keadaan kami. Bahkan ada mungkin yang lebih parah lagi daripada keadaan kita. Saudara kasih dalam Tuhan, tahun 2021 kita melihat begitu menakutkan. Kebetulan rumah saya dekat dengan rumah sakit. Jadi setiap jam saudara, itu bulan berapa ya, 8 atau bulan 9. Setiap jam bunyi ambulans mondar-mandir. Ada yang mengantar yang sakit dan ada juga yang mengantar ke liang lahat. Menakutkan. Mengerikan. Saudara, manusia itu bisa tidak takut kepada siapapun, tetapi pasti takut menghadapi yang namanya kematian. Tidak ada manusia yang tidak takut dengan kematian. Kalaupun ada, itu hari kuat-kuatkan. Saya tidak takut mati. Apalagi tidak tahu mau kemana arah dan tujuan kematian itu, maka dia pasti takut. Tapi kalau kita tahu kemana arah kita, kemana tujuan kita, kemana kita berlabuh, maka kita tidak takut untuk menjalani. Tetapi kalau kita tidak tahu, takut, maka ketakutan itu akan melanda. Dan kalau tahun 2021 ini kita bisa, 2021 kita bisa melewati, dan kita bisa masuk 2022, saudara kasih Tuhan. Wow, itu luar biasa. Harusnya kita bersyukur. Kalau kita mempunyai Tuhan yang kita anggap menolong kita, yang kita anggap memberkati kita, yang kita anggap menyertai kita, maka syukur kita harus kita ekspresikan. Tidak syukur kita hanya kita simpan di hati, cukup sudah. Tetapi bye-bye. Saudara kasih Tuhan, maka kita harus bersyukur. Bagaimana caranya kita bersyukur? Hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara kasih Tuhan, setelah kita melalui tahun 2021 ini, tentu kita memasuki 2022. Alkitab katakan dunia ini tidak akan semakin baik, saudara. Jangan pernah berpikir dunia ini akan makin baik. Alkitab katakan dunia ini akan semakin rusak dengan keadaan. Tetapi kita anak-anak Tuhan ada di sini. Kita yang percaya kepada Tuhan ada di tempat ini. Ada di dunia ini. Kemarin anak saya memang ngomong gini, "Pak, apa sih dunia?" Gitu. Duh, pertanyaannya berat banget nih anak gitu. Terus dibilang, "Apa sih, Pak, terpesona?" Terpesona. Mungkin dia dengerin lagu-lagu TikTok kali. Terpesona, aku terpesona gitu kan.
Saya menjawabnya, dunia apa? Jadi mamanya bangun juga, dunia itu tempat kita injak sekarang. Saudara, kesentuhan kita ada di sini sekarang. Kita harus menjalaninya. Kalau Tuhan memberikan kita umur yang panjang tahun 2022, harusnya ada hal yang harus kita persiapkan. Saudara, kasih dalam Tuhan, kedepannya kita tidak tahu. Kalau kita ngikuti Ninja Warrior, saudara mungkin tidak mengikutinya, tidak ikut jadi peserta. Tetapi saudara sering nonton, saya suka nonton Ninja Warrior. Ninja Warrior itu mereka sudah pelajari tantangannya di mana. Oh, itu di stage keberapa tantangannya lompatin air. Stage keberapa ada lompatin tong gitu kan. Stage keberapa ada gantung-gantungan, ada airnya. Kita udah tahu, maka kita berlatih untuk itu. Tetapi saudara kasih Tuhan 2022 kita nggak tahu. Walaupun iman kita baik-baik. Seperti lagu, semua baik. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Kita anggap semua baik. Ya pasti semua baik. Tetapi tidak semua baik menurut kita. Kalau menurut Tuhan itu baik bagi kita, maka itu terjadi dalam hidup kita. Suatu saat anak saya dirawat sampai 11 hari. Padahal saya bilang sama Tuhan, Tuhan kan saya melayanimu Tuhan. Ada teman saya yang gak pernah ke gereja, hidupnya gak pernah kemana, gak ke gereja, tapi anaknya sehat-sehat aja Tuhan. Salahnya di mana? Betul gak sih? Betul gak Bapak Saudara kasih? Kita melihat orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Pemasmur berkata mereka sehat-sehat, gemuk-gemuk. Bukan berarti kalau saudara gemuk ikut Tuhan, saudara orang fasik. Ya. Sorry Andre, maaf bukan Andre pasti orang takut Tuhan. Saudara sama Tuhan, tapi menurut Alkitab bahwa itu semua baik. Maka saudara kasih Tuhan, perlu ada strategi yang perlu kita lakukan. Ada satu pedoman yang perlu kita pegang untuk menjalani tahun 2022 ini saudara kasih. Kita sudah memasukinya dan ini hari kedua. Dan kita juga akan perjamuan kudus. Kalau saudara kemarin kita tidak ada ibadah tapi tutup tahun kita ada ibadah. Dan minggu ini kita datang ke tempat ini berarti saudara adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang peduli akan kehidupan saudara. Dan di mana kita menaruhkan harapan kita kepada Tuhan di tahun 2022 ini. Amin. Kalaupun kita mungkin mengalami banyak persoalan, percayalah Tuhan kita adalah Immanuel. Seperti yang disampaikan kepada Maria oleh malaikat. Engkau akan menamakan dia Immanuel. Saudara kasih Tuhan, mari kita belajar dari Alkitab. Kalau saudara punya kendaraan, kalau saudara memiliki mencari harta karun, contohnya seperti di film-film itu, apa yang ada di pegang saudara? Pasti ada petunjuk. Kan? Ada pedoman. Gitu. Pedoman kita apa sih sebagai orang percaya? Tentu Alkitab ini. Alkitab sudah menuliskan beberapa tokoh, ada kejadian-kejadian yang bisa kita contoh, yang bisa kita teladani untuk kita menjalani hidup ini saudara kasih. Tokoh itulah yang perlu kita contoh. Dan hari kita belajar kepada Yosua. Saudara tahu siapa Yosua? Yosua adalah seorang abdinya Musa. Pada saat Musa meninggal karena kesalahan yang dilakukannya. Dan Tuhan tidak mengizinkan dia masuk kepada tanah Kanaan. Karena Tuhan suruh pukul sekali itu bukit, dia pukul 3 kali karena saking marahnya. Maka Tuhan bilang, mulai hari ini kau gak akan masuk ke tanah perjanjian. Kau hanya melihat dari sini. Lihat, itulah tanah perjanjian yang melimpah susu dan mayudunya. Tetapi kamu tidak akan pernah memasuki ke sana. Maka dia serahkan ujung tanduk pemerintahan ini kepemimpinan kepada Yosua. Yosua adalah abdinya, suruhannya. Arti stafnya, kalau sekarang kata kerennya ya. Dan dia diberikan mandat untuk memimpin bangsa yang sedang
banyak degil, ya, tegar tengkuk, suka bersungut-sungut. Baru juga dikasih makan mana, tiba-tiba nggak makan dikit. Musa, apakah tidak ada roti? Apakah tidak ada makanan di Mesir sehingga engkau membawa kami ke tempat kepada gurun ini untuk membunuh kami? Padahal mereka sudah melihat bagaimana penyertaan Tuhan menjalan pada saat mereka melewati laut Tiberau dan Tuhan membelah laut itu. Dan pada saat mereka di padang gurun Tuhan memberikan mana pada saat mereka tidak makan. Dan Tuhan mereka juga sudah melihat bagaimana Tuhan menyertai mereka di padang gurun pada saat siang panasnya minta ampun. Dan Tuhan menaungi mereka dengan tiang awan. Dan pada saat malam hari saudara, dinginnya minta ampun. Dan Tuhan menaungi mereka dengan tiang api. Karena cuaca di sana kalau siang begitu panasnya, kalau malam begitu dinginnya. Jadi Tuhan menyertai mereka. Tetapi mereka tak bersungut-sungut. Dan dia akan memimpin bangsa ini ke suatu tempat yang Tuhan janjikan. Saudara. Kalau kita melihat itu di Yosua 1, ayatnya pertama sampai dengan ayat ke-9, saudara kasih Tuhan, di sana saya akan bacakan untuk kita. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirman Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, ya, seberangilah sungai Yordan ini engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberitakan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dan padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah kanan itu sampai sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertangan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan ke kiri supaya engkau beruntung, atau ke kiri supaya engkau beruntung. Kemanapun engkau pergi, janganlah engkau melupakan perkataan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang ditulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kukatakan, kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Kita katakan amin. Amin. Saya aminkan. Menjadi tahun 2022 ini, saya percaya Tuhan menyertai kita. Katakan kepada diri kita, pegang dada kita tutup mata kita, katakan, Tuhan menyertaiku. Amin. Kok gak ada suaranya saudara? Amin. Coba dengan keras kita katakan 1, 2, 3. Tuhan menyertai. Ini penting saudara. Ini penting. Di start awal itu kita harus tahu. Kita harus buat dalam pikiran kita, dalam iman kita. Tuhan menyertai kita. Saudara tahu Tuhan, saudara tahu bahwa Yosua ini belum tahu keadaannya. Belum tahu bagaimana keadaan akan dalam perjanjian itu. Bagaimana menghadapinya. Dan dalam perjalanan mereka dia belum tahu siapa nanti akan dihadapi. Siapa aja yang ketemu. Musuh yang bagaimana yang harus dihadapi. Ada pertangan, ada persoalan. Belum lagi dari secara internal. Dari orang-orang Israel. Dan juga dari eksternal. Maka dia perlu menguatkan hatinya. Maka saudara kasih Tuhan. Menjalani tahun 2022 ini. Kita harus menguatkan hati kita. Dan membuat dalam pikiran kita. Tuhan menyertai kita. Katakan amin. Tuhan menyertai kita. Ini penting saudara.
Karena kita tahu tahun 2022 ini apa yang akan terjadi. Juga tahun 2021 kemarin juga kita beriman, Tuhan menyertai kita. Saudara, begitu mentragiskan kalau kita tidak menemukan Tuhan. Saudara. Masih segar di ingatan kita seorang wanita yang dihamili oleh pacarnya. Sehingga dia depresi dan bunuh diri di samping makam oleh ayahnya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki pengharapan. Beban yang dihadapinya begitu berat. Hidup yang dihidupinya berat. Menakutkan. Kesepian. Maka dia berpikir meninggalkan dunia ini hal yang paling baik. Dan pergi meninggalkan dunia. Saudara, kasih Tuhan, dia tidak pernah berpikir bahwa tahun 2021 itu menakutkan bagi dia. Kita juga seperti itu, saudara. Tahun 2022 saya tidak menakut-nakuti kita. Tetapi ini real. Fakta. Kita harus menaruhkan Tuhan di dalam kepercayaan kita. Saudara, membeli satu mobil pasti diberikan buku petunjuk. Kilometer keberapa harus ganti oli. Kilometer keberapa harus ganti spare part yang lain. Maka kita di tahun 2022 ini, yang Tuhan katakan kepada kita, yang perlu kita contoh dari Yosua adalah kuatkan dan teguhkanlah hati. Kita harus kuat. Hal-hal apa yang akan melanda kita tahun 2022? Ya Pak, saya percaya tidak ada apa-apa dalam iman saya. Oke. Itu iman kita. Tetapi banyak juga anak-anak Tuhan mengalami hal yang begitu menakutkan. Begitu banyak juga anak-anak Tuhan tidak siap menghadapi persoalan di tahun 2021. Karena dalam konsep pikiran dia bahwa Tuhan itu menyertai dia, tidak akan ada masalah kalau dia ikut Tuhan. Pada saat ada masalah, maka dia kecewa dengan Tuhan. Tuhan, kenapa saya sudah memberikan persembahan, saya sudah melayanimu, saya sudah bangun pagi-pagi, berdoa, ikut Zoom, tetapi masalah tetap melanda saya. Udahlah Tuhan, Engkau di sana, aku di sini. Kita berpisah sampai di sini. Ya kan? Akhirnya kecewa dan kembali ke kehidupan yang lama. Kembali ke kubangan. Yang dulunya rajin ke gereja, sekarang rajin ke tempat-tempat yang tidak baik. Selanjutnya rajin melayani Tuhan, akhirnya tidak melayani. Saudara, Yosua juga pasti mengalami itu. Pada saat dia pegang kepemimpinan itu dan mereka berjalan menjalani yang ditunjukkan oleh Tuhan. Melihat tingkah laku orang Israel dan keadaan. Waktu itu pasti dia bilang, wah kok begini? Kok begini sih? Maka Tuhan perlu mengatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Inti daripada hidup kita menjalani tahun 2022 yang menjadi panutan kita kepada Yosua adalah kuatkan dan teguhkan hati. Amin. Dan apa dikatakan lagi? Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan perkatakanlah Taurat ini dan renungkanlah ini siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu, tak kulakukan. Nah, salah. Dilakukan dong. Jadi kalau kita membuat firman Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kita, saya percaya mungkin banyak persoalan dalam hidup kita. Tapi kita akan percaya Tuhan akan menyertai kita. Amin. Pasti ada solusi-solusi yang sedang apapun yang kita hadapi di dalam hidup kita.
persoalan yang menakutkan, yang mengerikan mungkin. Apabila kita menaruh Tuhan di dalam hidup kita. Seperti Yosua dikatakan, perkatakan Taurat itu, renungkan siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tuliskan dalam. Saudara kasih dalam Tuhan, kita ini milik Tuhan. Ada cap pada saat kita percaya kepada Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus, aku menyerahkan hidupku kepadamu sepenuhnya hari ini dan selama-lamanya. Maka Tuhan tangkap perkataan kita. Kita ini menjadi anak. Maka Alkitab katakan, hidupmu bukan hidupmu lagi. Tapi Kristus yang hidup dalam diri kita. Maka saudara, hidup kita ini menjadi milik Kristus. Kalau kita mengalami masalah, mengalami persoalan, mengalami kehidupan kita yang tidak baik, percaya bahwa kita ini adalah milik Kristus. Maka apapun yang kita lakukan adalah harus seizin Kristus, harus seizin Tuhan. Maka apapun yang kita lakukan harusnya kita bertanya kepada Tuhan. Maka kalau kita buat Tuhan nomor satu dalam hidup kita, persoalan pasti ada. Tidak mungkin. Saya bukan pendeta yang mengiming-imingi saudara bahwa tidak akan ada persoalan kepada saudara. Tidak mungkin tidak. Selama kita hidup bernapas, menghirup oksigen, dan makan nasi, atau kalau di luar negeri saudara mungkin makan roti, atau makan B2, B1, atau apapun itu, saudara pasti mengalami masalah. Gak masalah dari mana, pasti punya masalah. Cuma persoalannya bagaimana kita menghadapi masalah ini, itu persoalannya. Kalau si Glorious tidak akan tahu persoalan. Yang dia tahu pulang ke rumah, makan dan tidur, belajar. Itu. Dia belum tahu apa itu, bagaimana mencari makan. Bagaimana mencari susu anak. Gak mungkin, karena dia masih happy. Hidup dia masih happy. Seperti anak saya Mima, kalau dia dimarahi mamanya, dia bilang, Mama, jangan bikin angry terus dong. Buat Mima happy dong. Karena dia pengen happy. Apalagi dia pegang handphone, happy. Tapi kalau udah pegang handphone, mulai gak happy dia. Dia mulai terenggut kebahagiaan dia. Kalau handphone ditarik, maka dia merasa terenggut kebahagiaan dia. Tapi kalau dia pegang handphone satu harian, wah happy dia. Enggak lupa minum, lupa makan, lupa segalanya. Tapi kalau kita ambil handphone, wah mulai terenggut kebahagiaan. Ya mungkin kebahagiaan masih happy. Kalau Glorious happy-nya, kalau diambil handphonenya nggak bisa main game baru dia nggak happy. Itu lah, Glo. Tapi kalau kita udah banyak persoalan. Yang kuliah, mata kuliah, dosen kok gini banget sih. Bisa ngasih dipanah ini dosen. Kasih tugas abrak-abrak, nggak tahu apa. Kita ini susah. Cari buku di mana? Saya kalau ngajar dari pertemuan pertama, dari tugas, dari 3 bisa sampai tugas tinggal setengah. 3, nego lagi, tinggal 1. Oke 1, itu pun apa adanya. Oke, penting ada tugas. Gak perlu jadi persoalan. Saudara kasih dalam Tuhan, selama kita hidup, pasti ada persoalan. Tahun 2022 kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Entah Tuhan datang, jangan gitu Pak, masih lama Tuhan datang. Dari mana kau tahu? Kan hanya Tuhan dan Bapa yang tahu. Kita nggak tahu, kita hanya bersiap. Ya kan nggak tahu kan kita kan. Tiba-tiba Tuhan datang. Otet. Kaget kita. Ya Tuhan, hidup saya masih jauh daripada Tuhan. Tapi saya sehat Pak. Tiba-tiba kita mungkin dipanggil Tuhan. Oh jangan gitu Pak, anak saya masih kecil-kecil. Ya nggak ada kalau bagi Tuhan. Kalau sudah saat. Dan sudah banyak kita lihat. Maka yang kita persiapkan adalah hati. Kalau dulu, yang saya tahu, yang meninggal itu pasti usia lanjut. Kalau sekarang, dan kalaupun kita melihat teman kita, orang yang meninggal, orang-orang apa? Orang-orang muda, bukan teman kita.
Tapi kalau sekarang, teman dekat kita. Dulu juga pernah teman dekat saya di sini. Harus WL hari Sabtu. Saya WhatsAppin. Bro, ada WL kita tiba-tiba cancel. Bro, bisa nggak minggu bro? Nggak dibalas-balas. Bro, teleponin. Masuk tapi nggak diangkat. Tiba-tiba di grup. Anaknya bilang udah meninggal. Kaget. Saya lempar handphone. Muka saya langsung kayak gimana gitu. Istri saya bilang, mau gimana lagi? Kaget. Kenyataan. Gitu. Maka kita tidak bisa mengatakan, waduh, opung saya duluan meninggal karena dia udah tua. Enggak juga. Sekarang bisa opung kita beratus-ratus tahun. Kita bisa cepat-cepat meninggal. Enggak ada yang bisa menjamin sekarang. Enggak ada. Maka hidup kita harus kita persiapkan. Seperti firman Tuhan katakan. Harus kita kuatkan hati kita. Dan harus firman Tuhan menjadi. Apa dikatakan di sana? Menjadi perkataan. Kita perkatakan. Dan kita renungkan setiap hari. Maka saudara kasih Tuhan baca Alkitab setiap hari. Saya tidak perlu tanya. Ada yang sudah baca kitab di sini tadi pagi. Karena itu untuk anak-anak. Tetapi percayalah. Ada lagu sekolah minggu mengatakan, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau nggak mau tumbuh, nggak usah dibaca. Ya kan? Nggak usah. Itu lagu sekolah minggu, bukan saya ngomong. Dan lagu sekolah minggu itu mungkin, dan itu disadur dari Alkitab. Renungkan, pernah gak sih? Harus kita buat firman Tuhan. Kita renungkan setiap hari. Dalam 2021 mungkin kita masih bolong-bolong. Tapi tahun 2022 kita mulai membangun kembali. Itu untuk siapa sih? Bukan untuk saya kok. Bukan untuk Tuhan kok. Untuk kita sendiri kok. Ya. Untuk kita sendiri itu. Kalau kita takut akan Tuhan, emang apa untungnya bagi saya? Saudara ini berkati Tuhan. Kalau saudara naik, posisi saudara punya pekerjaan yang bagus, dan segala macam, apa yang saya dapatkan? Enggak ada. Itu untuk kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, memberikan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Bukan untuk saya. Dan saya pun dalam berjuang untuk itu. Tahun 2022 ini. Kemarin, tahun lalu 2 tahun lalu kalau nggak salah. Pada saat tahun baru habis doa, hujan deras, rumah kami banjir. Bumpen kali itu banjir. Dan tadi malam, pada tahun baru saya was-was. Hujan nggak? Betul nggak hujan. Puji Tuhan, nggak banjir. Banjir itu udah lama. Kalau banjir tahun 2021, 2019 kalau nggak salah, 2020 kalau nggak salah ya, 2020 ya. Itu kan dari jam 10 sampai pagi hujan deras, nggak berhenti, banjir. Takut. Bangun masuk kayak. Saudara, tahun 2022 ini kita nggak tahu akan apa yang terjadi. Akan bagaimana keadaan. Kita hanya menjalani. Kita punya cita-cita. Punya rumah, punya mobil. Punya anak-anak baik-baik semua. Sehat-sehat semua. Punya cucu yang baik, cantik-cantik. Setiap ketemu, cucunya cantik kali ibu. Bagus banget. Nang ning nung, nang ning nung, nang ning nung. Gitu. Terus kita punya pacar, pasangan yang baik, yang takut Tuhan. Maunya kita kan gitu kan. Tetapi pada kenyataannya kadang tidak seperti yang kita bayangkan. Karena hidup kita ini kita jalani, bukan kita sutradaranya. Kalau kita sutradaranya, kalau saya sutradara dalam dunia ini, saya akan buat, saya lahir di keluarga orang kaya, langsung punya mobil Porsche, ya kan? Atau BMW, dan pembantu 20 melayani saya, rumah saya besar sekali.
seperti rumah sultan. Ada satpamnya, ada semuanya. Langsung saya tamat kerja, nggak usah sekolah. Kalau saya punya saudaranya. Kalaupun saya sekolah yang baik-baik aja, gurunya tunduk-tunduk semua. Kebanyakan yang tugas. Nah, gurunya, iya Pak, iya ganti ya. Gitu. Terus saya tamat sekolah, pekerjaan saya bagus. Istri saya banyak. Terus bisa saya semua sutradara. Kalau saya sutradaranya. Terus apa lagi? Kita buat. Saya punya pulau yang setiap hari saya bisa berlibur di sana sekali seminggu. Wah. Seperti orang-orang. Tapi enggak. Kita bukan sutradara. Dan kita harus menurut peraturan. Dan kalau kita sudah menikah harus satu istrinya. Amin. Enggak boleh dua. Dan kalaupun kita menjalani hidup ini bukan kita yang ngatur. Kalaupun banyak konsep-konsep. Banyak pikiran kita. Di otak kita banyak strategi-strategi. Nggak mungkin. Maka kalau kita menjalani tahun 2022 ini, mari kita buat Tuhan menjadi pegangan kita. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh. Tuhan, apalagi kata-katanya? Tanganku dipegang teguh. Kita buat Tuhan membimbing kita. 2022 kita buat Tuhan yang membimbing kita. Katakan amin. Biarlah Tuhan yang membimbing kita 2022. Maka kalaupun ada tantangan, ada kesedihan, ada kesusahan, kalau Tuhan kita buat, dia menjadi menghibur hidup kita, menghibur hati kita, menghibur jiwa kita. Kalaupun sampai hari ini kita nggak punya pekerjaan, kita sudah berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan, tolonglah Tuhan berikan pekerjaan kepadaku. Saya tidak kuat lagi Tuhan dihina-hina oleh orang lain kalau tidak punya pekerjaan. Enggak enak Tuhan enggak punya pekerjaan. Memang langsung tidak dapat pekerjaan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, pasti ada jalan-jalan, solusi-solusi yang Tuhan berikan kepada kita di dalam kita menjalani hidup. Saya tidak katakan kepada kita kalau ikut Tuhan, semua solusi kita, semua masalah kita tidak ada. Kita berjalan dengan baik. Tidak juga. Kita pasti mengalami. Waktu kena COVID, saya juga pernah kena COVID. Tetapi bagaimana kita menghadapinya? Waktu punya masalah, saya juga punya masalah. Maka bagaimana kita meresponi masalah itu? Kemana kita pergi? Kalau kita punya masalah, kemana kita pergi? Ada orang-orang, kalau nggak percaya Tuhan, kalau dia punya masalah, diresponi kemana? Dilampiaskan ke hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang tidak diingini. Tapi kita yang percaya kepada Tuhan, kita lampiaskan datang kepada Tuhan. Waktu istri saya diponis oleh dokter, sakit. Saya nggak tahu mau kemana. Ngomong ke teman juga nggak mungkin nyambung. Saya hanya ambil keyboard. Makanya saya suka bawa keyboard ini pulang. Saya menyembah. Terima kasih Tuhan. Di saat saya menyembah masalah istri saya, nggak dioperasi. Tetap harus dioperasi. Dan dokter bilang kalau dioperasi bisa suaranya hilang. Dan itu kita wanti-wanti dulu ya. Maka malam itu dia nangis. Bagaimana kalau suara saya hilang? Bagaimana dengan istri saya? Bagaimana dengan anak saya? Dia berpikir seperti itu setelah selesai. Tapi dalam penyembahan itu ada satu ketenangan yang saya dapatkan. Kita juga nggak pernah berpikir akan seperti itu. Tapi dalam penyembahan itu ada satu ketenangan.
Ketenangan itu yang membuat kita tenang apapun yang terjadi. Biarlah Tuhan yang berperkara atas hidup kami. Dan puji Tuhan saudara, hasilnya baik dan operasinya lancar. Suara istri saya tidak hilang. Karena di leher itu kadang rentan dengan hal itu. Mungkin ada orang yang salah atau segala macam. Tapi saya percaya bahwa Tuhan pasti memberikan solusi. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan berbicara sendiri kepada kita. Dan Tuhan akan memberikan solusi-solusi itu. Lewat masalah mungkin Tuhan tetap berbicara secara audible kepada kita. Ya, Tuhan bilang, tidak. Tetapi mungkin Tuhan berbicara lewat keadaan kita. Ada orang-orang yang menolong kita. Ada, kalau kita susah, mungkin tidak ada lagi yang bisa kita mengharapkan. Pasti Tuhan punya cara sendiri untuk menolong kita. Tidak mungkin tidak. Maka kalau saudara, hidup saudara susah, terus susah payah, stres. Mengeluh terus, mengeluh sana sini. Artinya saudara perlu memperbaharui hidup kita. Bahwa hidup kita ini belum benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nggak mungkin enggak. Punya masalah ya, saya juga punya masalah yang banyak. Susah dalam gereja ini saudara. Bagaimana ada orang-orang yang taat. Ma, bagaimana ini ma? Saudara saya saksikan Natal kemarin. Apakah pernah kita minta uang dari jemaat? No. Tapi kita bisa bayar semuanya. Jadi saya bilang, Pak, aku dapat bonus nih. Aku kasih untuk gereja. Tuhan punya cara. Dan tiba-tiba ada orang lain, teman bukan jemaat kita. Tinggal di Amerika. Dia kasih persembahan. Saudara, saya tidak pernah bilang di sini, ayo kita kumpulkan persembahan. Ayo janji iman berapa. Enggak pernah, saya tidak mau kayak gitu. Saya percaya bahwa Tuhanlah yang menggerakkan gereja ini. Tuhan yang membuka dan Tuhan menyediakan. Dan tanya pemain musik, apakah pernah mereka tidak saya berikan? No. Dan kita tidak pernah utang kepada pemain musik. Sorry ya Paul, nggak ada di persembahan. No, bayar semua. Kenapa? Karena saya juga hidup dalam pelayanan. Kalaupun ada teman-teman yang menolak itu karena bukan berarti mereka lebih baik. Ada orang yang menolak, ada yang menerima. Dan yang menerima itu mungkin dia butuh. Dan puji Tuhan. Itu bukan menjadi halangan bagi saya. Amin. Punya masalah ya. Dalam hidup saya. Belum lagi keluar. Saya bingung dalam minggu-minggu itu. Dalam mau Natal. Sebenarnya gak ada mau Natal. Lamboru bilang, Bot sekian ya kita makan. Saya bilang, ya Amuru. Saya hanya berpikir dari mana nanti bayarnya. Ya amin akan aja dulu. Dan mama istri saya bilang, kau gak bayar DP dulu ke Enang itu, kasihan dia loh. Saya bilang, Amru bisa gak Amru? Bisa Bot, puji Tuhan banget ya kan, biarlah diberkati Amrunya. Saksian saya, Natal kita kemarin. Sebenarnya saya gak mau punya Natal. Karena PPKM, tapi dibilang PPKM dibatalkan. Karena PPKM dibatalkan, masa gak ada Natal ya kan? Itu gereja loh gitu. Ah masa gak ada Natal sih? Saya bilang, Amru gimana gini? Oh saya gini aja lah. Dan Tuhan menyertai kita. Tiba-tiba gedung ini juga dinaikkan dengan tingginya. Saya udah bilang, aduh, toh gak bisa kurangi toh. Gak bisa toh, ini Natal. Bukan saya ngatur. Ya puji Tuhan lah. Mama bilang, mahal banget, kata Mas Mimo. Udahlah, jalankan aja. Jalan. Bukan berarti Ron, tiba-tiba kau bilang, Bang, sorry bang, saya gak dapat lagi. Gak usah. Bukan itu maksudnya. Kau doakan gereja ini. Amin? Bukan itu. Saya cerita itu bukan kita sedih. No. Saya mau cerita bukan jadi saudara jadi sedih dengan saya. Enggak. Saudara harus bersuka cita bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Dia menyertai kita. Kalaupun kita hari ini mengalami persoalan. Dan tahun 2022 nanti kita mengalami persoalan yang sangat berat. Yang susah. Kalau kau percaya kepada Tuhan. Berkatakan engkau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Seperti yang dikatakan Tuhan kepada Yosua. Maka Tuhan akan menyertaimu. Membuat engkau berhasil. Berhasil bukan berarti engkau langsung punya mobil. Tiba-tiba kau dibawa parkir mobil Ferrari samping mobil saya. Bang, khotbah abang berlaku bagi saya bang. Kenapa? Karena mobil saya dulu gak punya mobil. Sekarang mobil saya mobil Ferrari dibawa. Lihat tuh bang. Oh iya, bukan gitu. Tapi parkirannya saya gak tahu mau di mana bang. Repot kan? Bukan gitu. Tapi Tuhan memberkati kita sesuai dengan porsinya kita. Tuhan akan menyertai kita. Hidup kita menjadi bahagia. Ada gak ada uang,
ada pekerjaan, tetapi kita percaya selama kita berusaha, Tuhan akan membuka jalan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Maka kita tidak perlu takut untuk menghadapi hidup ini. Gak perlu depresi menghadapi hidup. Mau ada uang, mau belum kerja engkau. Kalau kau menyertai Tuhan. Pagi-pagi bangun pagi. Haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Baca firman. Tapi kalau pagi-pagi bangun pagi. Lihat sosmed. Ada orang meninggal kena COVID. 99 orang. Satu masih, satu pingsan. Stres ya. Aduh. Tiap hari stres. Kapan saya kena ini? Tapi kalau kita naikkan, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Kita baca firman. Dan kita dengarkan. Ada COVID. Kena COVID. Meninggal sekian. Dan kena COVID. Kita bilang, Tuhan beserta dengan aku. Amin. Tuhan beserta dengan aku. Maka aku kuat. Bukan karena aku. Tapi karena Tuhan yang menyertai aku. Karena Tuhan yang menolong aku. Karena tangannya yang kuat. Yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena tangannya yang besar itu. Menolongku, merangkul aku. Sehingga aku jauh dari mara bahaya. Kalaupun ada. Tuhan punya cara yang baik. Untuk membimbing saya tetap dalam Tuhan. Oleh karena itu saudara, buatlah Tuhan. Buatlah firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Supaya kita menjadi kuat. Menjadi teguh di dalamnya. Haleluya. Amin. Mari datang di hadapan Tuhan. Kita datang di hadapan Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengundang teman saya untuk boleh membagikan perjamuan kudus. Ayolah, tolong bagikan perjamuan kudus. Naikkan pujian ini. Salibnya buat kita semuanya. Kita naikkan dari E. Salibnya, mari sama-sama. Teramat mulia, dosaku disucikan oleh saudara yang di rumah mungkin gak ada perjamuan di tangan saudara. Saudara boleh memakai roti atau sirup yang ada di rumah untuk boleh saudara angkat untuk menjadi perjamuan. Katakan lagi sama-sama pujian ini. Salibnya, teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri kembali saudara kasih sama Tuhan. Katakan pujian ini sama-sama. Salibnya, teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Katakan lagi sama-sama. Salibnya, teramat mulia,
Saudara, mari bangkit berdiri sama-sama. Saudara yang sudah mendapatkan roti dan anggur, saudara yang di rumah sudah ada roti dan juga sirup, mungkin boleh saudara angkat. Mari sama-sama kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita tenangkan hati kita teduhkan hati kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Di barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari kita angkat-angkat roti ini tinggi-tinggi di atas kepala kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anak. Bukankah setiap roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan, inilah tubuh Kristus, makanlah, inilah tubuh Kristus. Saudara kasih Tuhan, kenapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa inilah anggur ini menjadi lambang bahwa ini dikatakan menjadi darahnya. Mari saya dengar satu kesaksian seorang pendeta bahwa proses anggur adalah ini harus dihancurkan karena ada kadang diinjak, dihancurkan. Itu proses awalnya, mungkin sekarang lewat mesin. Saudara, ini melambangkan bahwa Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita begitu menyakitkan, begitu mengerikan. Dia rela dihancurkan, dia rela dicabik-cabik, darahnya ditumpahkan atas dosa kita. Oleh karena itulah, dengan kita perjamuan ini, kita ingat pengorbanan Kristus yang telah menebus dosa kita, yang telah mengampuni dosa kita. Supaya kita lebih sungguh-sungguh mengiring Tuhan dan hidup dalam kekudusan. Mari kita angkat tinggi-tinggi anggur di atas kepala kita dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan kasih Kristus? Amin. Mari kita minum, inilah darah Kristus, minumlah. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita angkat suara kita. Kita sembah Dia. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Sembah Tuhan atas tubuhnya, atas darahnya yang telah tercurah, yang telah dicabik-cabik, dihancurkan dari kayu salib untuk kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang boleh menyatu dengan Kami. Dan kami ingat pengorbanan-Mu Tuhan. Mari sembah Tuhan. Haleluya. 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 Oh, terima kasih Tuhan buat tubuh, buat darah-Mu
Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Mari angkat suara kita sembah Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Ya bara 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 bara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya bara 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 bara. Hirara bara 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 bara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kira bara 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 masih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Haleluya. 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 Saudara kasih Tuhan, kalau hari ini hidup kita masih belum sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mari kita ulangi komitmen kita untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Kalau hari ini kita mengalami banyak persoalan, percayalah, beriman kepada Tuhan. Tuhan itu baik, saudara. Tuhan itu baik, saudara. Oh, Tuhan itu baik, saudara. Mari bangun kembali komitmenmu di hadapan Tuhan. Untuk lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Untuk lebih mengasihi Tuhan. Tahun ini, di mana kita berkomitmen kembali untuk mengingat bahwa Kristus telah baik bagi kita. Dia telah lahir bagi kita. Dan bukan saja lahir, tapi dia mau mati untuk kita. Bapa Surgawi, terima kasih. Kalau hari ini kami boleh ada seperti sekarang ini. Dan juga anak-anak di rumah, saudara, kalau ada punya anak-anak di rumah yang menyaksikan ibadah ini, tumpahkan tangan kepada anak-anak. Aku berdoa buat anak-anak, berkati anak-anak menjadi anak yang baik, anak yang cerdas, anak mengasihi Tuhan, mengasihi sesamanya, tidak sakit-sakitan, tapi imunnya kuat menghadapi kehidupan ini. Mereka menjadi anak-anak yang strong, anak-anak yang mengasihi Tuhan. Berkati anak-anak yang telah ditumpangkan oleh orang tuanya lewat kami orang tuanya. Ajar kami untuk mendidik mereka dalam kebenaran. Hari-hari ini kami makin jahat, tapi kami bersama dengan Tuhan. Kami percaya ada naungan Tuhan dalam hidup kami, ada penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kalau ada hal-hal
Yang kurang baik yang kami lakukan di tahun 2021, ampuni kami Tuhan. Dan kami akan berkomitmen untuk hidup baik, hidup kudus di hadapan Tuhan tahun 2022 ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh bersyukur kepadamu Tuhan. Saatnya kami berserah tetap di hadapan Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan bagiku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh dan darah-Mu yang Engkau telah curahkan bagi kami. Dan kami telah melakukan perjamuan kudus sebagai tanda peringatan akan pengorbanan Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Biar kiranya ini tidak berhenti, atau biar kiranya kami mengenang Tuhan Yesus, mengenang setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami, bukan setiap kali kami melakukan perjamuan kudus, tapi biar kiranya Tuhan setiap hari, setiap waktu, setiap detik kami boleh mengingat akan setiap kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, cinta Tuhan yang terus mengalir dan tidak pernah berhenti dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan. Ya Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap rupiah, setiap tangan-tangan yang akan memberi Tuhan suci kuduskan, sehingga persembahan ini boleh naik di hadapan-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan setiap kami juga boleh diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberi bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan lewat transfer. Ada rekening BCA di depan ini telah ditunjukkan, dan itu atas nama Ibu Sanur Gultom. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hati. Sekali lagi katakan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Oh, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hati. Ciptakan semuanya, oh keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku.
Ya, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Tuhan berkati. Terima kasih juga buat kedatangan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan ke tempat ini. Dan jangan lupa bahwa setiap hari Selasa ya, Saudara kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita ada doa pagi jam 5 sore, jam 5 pagi ya. Dan juga setiap hari Rabu ada ibadah tengah minggu yang dilakukan setiap jam Rabu setengah 7 malam atau 19.30. Dan juga setiap hari Sabtu kita ada doa pagi lagi jam 5 pagi. Saudara kasih Tuhan, dan hari ini seperti sekarang tetap ada ibadah jam 10 pagi. Dan untuk minggu depan kita yang lain hambanya Pendeta Andreas Jonto Sinaga. Dan mari kita ajak saudara kita, teman kita untuk boleh hadir bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Kita sudah buka onsite, ibadah secara onsite, tetapi tentu dengan protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semuanya, Bapak Saudara Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, baik pun melalui transfer ataupun melalui persembahan tempat ini. Tuhan memberkati. Mari kembali sama-sama kita bangkit berdiri. Bapak Saudara kasih Tuhan, kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapak surga yang kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat ibadah kami hari ini. Berkati setiap jemaat-Mu yang hadir, mereka yang sakit buat Tuhan sembuhkan, yang lemah mendapatkan kekuatan, bahkan yang terikat mendapat kelepasan. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan, berkati teman-teman yang sudah memberikan waktu melayani pekerjaan di tempat ini. Berkati kami semuanya, dan hari ini juga yang bergumul masalah pasangan hidup, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit. Biarlah Tuhan yang menolong setiap jemaat-Mu dalam setiap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Baik pun yang ada di tempat ini dan juga yang ikut secara online. Tuhan berkati kami semua. Dan berkati jemaat jika ikat semani. Berkati keadaan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk alat-alat yang kami butuhkan. Untuk pelangsungan live streaming. Untuk kedepannya supaya kami boleh melakukannya dengan lebih baik lagi. Tuhanlah yang menolong, yang menjadi doa kami, alat-alat yang kami doakan, laptop dan juga kamera serta songkat yang lebih bagus lagi ya Tuhan. Dan juga kami berdoa buat tempat ini, berkati owner tempat ini, juga Ito Tiur, berkati teman-teman juga yang mengatur kami, membantu kami dalam men-setting alat-alat musik. Semuanya Tuhan berkati. Dan juga Tuhan kami juga berdoa buat owner, Tuhan berkati tidak bangkrut, supaya boleh tetap ada. Untuk kami boleh tempat ini boleh di mana kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa Tuhan buat bangsa negara kami, buat presiden kami Pak Jokowi. Tuhan berkati presiden kami, berkati semua staf-staf, dan berkati kami dalam keadaan kami semua, dan bangsa ini kami serahkan kepadamu. Keamanan bangsa ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapak terima kasih. Kami juga berdoa buat keadaan bangsa kami. Dan kami juga bersyukur kalau kami boleh hari ini memasuki tahun 2022. Dan saatnya Tuhan, kami mau terima berkat daripada-Mu. Angkat kedua tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surgawi. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan, Bapa terima kasih. Bapa
terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Haleluya, saya bertemu kembali. Haleluya. Amin.